Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Selamat bertemu kembali dengan channel Cerdas, Jernih, Jujur, dan Pemberani. Hari ini saya membawakan satu tema khusus yang sudah saya angan-angan dengan beri judul Jangan Pergi ke Singapura. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ini sentimen pribadinya seorang Muhammad Taufik atau kekecewaan saya? Saya akan jawab bahwa ini pengalaman empiris saya. Sekitar tanggal 22 April 2022 ya. Saya waktu itu habis ada memberikan keterangan ahli di satu pengadilan di Batam, kemudian saya melanjutkan satu perjalanan ke Singapura. Dari Batam saya naik fast ferry ya. Fast ferry dari Harbour Bay, kemudian nyebrang sekitar 30 sampai 30 menit. Kemudian kapal saya berlabuh di pelabuhan Singapura Tanah Merah. Nah, di situ saya tidak menemukan masalah, artinya Singapura seperti yang mereka proklamasikan, mereka iklankan itu kota yang sejajar dengan Eropa, kota yang nyaman, aman, dan terutama aman. Tapi saya membuktikan sendiri. Hari itu kebetulan hari Jumat, saya dari Tanah Merah, kemudian saya naik bus ya, kemudian saya berhenti dan dari terminal Tanah Merah itu saya berganti kemudian menggunakan aplikasi Gojek. Nah, inilah pengalaman buruk saya. Jadi hati-hati kalian menggunakan Gojek di Singapura. Juga buat Gojek Indonesia, ternyata kalian tidak punya call center di Singapura ketika seseorang sedang menemui musibah. Nah, singkat cerita, saya kemudian mencari tempat sholat, tetapi yang Anda harus tahu ya, kenapa tidak boleh dikunjungi, ada dua. Singapura itu melakukan diskriminasi kepada umat Islam. Jadi di sana kalau mau sholat Jumat itu kalian mesti booking dulu. Kebetulan itu hari Jumat dan saya tanya bagaimana saya mau booking, itu kira-kira dialog saya. Mereka jawab, Bapak atau Tuan harus itu mendaftar dulu, bookingnya itu sejak hari Selasa. Bayangkan itu negara Melayu mau sholat Jumat aja orang harus pesan tempat booking. Nah, itu catatan pertama saya. Lalu ketika saya ditanya dari mana saya berasal, saya dari Indonesia. Nah, tidak mungkin kan saya bisa mendaftar karena harus sejak hari Selasa, sementara saya memang ingin bepergian dengan go show ya, saya nggak bawa apa-apa. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ya, saya naik Gojek ya, saya gokar, saya suruh antar ke Merlion Park atau Taman Singa yang mulutnya muncrat mengeluarkan air. Kemudian selang beberapa saat saya masih ingat itu kira-kira menjelang Jumatan sekitar hampir pukul 1 ya, karena saya safar, saya memang menunda Jumatan begitu karena tidak bisa mendapatkan masjid. Kemudian masuklah saya ke Merlion Park. Nah, saya baru ingat ternyata dari percakapan saya tanya, dia pintar bahasa Inggris, jadi saya tertarik itu. Drivernya itu umurnya sekitar 66, dia menggunakan mobil Honda Freed Hybrid yang saya bilang, you have a nice car, ya mobil kamu punya mobil yang bagus. So saya tanya, what price your car? Dia bilang $170,000 Singapura. Jadi lebih kurang harganya itu sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 1,7 ya, 1,7 miliar karena satu kurs Singapura itu 10.300. Nah, disinilah tadi saya ngomong baik, dia bilang everything in Singapore is safe. Dia bilang apapun di Singapura ini aman. Kamu kehilangan barang pun pasti kembali. Ternyata itu menimpa saya dan bayangkan itu orang sudah tua, 66 tahun, saya menganggap dia bapak yang sopan, bahasa Inggrisnya bagus dan dia sukunya sama dengan Lee Kuan Yew ya. Jadi biar Gojek tahu, nanti saya mau kirim komplain ke kedutaan Singapura di Jakarta dan juga pusat Gojek di Indonesia. Jadi di situ saya menggunakan HP dan saya meyakini orang Singapura itu HP-nya nggak bagus. Saya menggunakan HP saya lumayan bagus. Saya masukkan ke dompet begitu. Di situ saya masukkan antara lain tiket saya
pulang dari Tanah Merah ke Harbor Bay. Kemudian juga di situ ada KTP dan ada beberapa kartu lain, salah satunya adalah ATM Mandiri. Yang menjadi kekesalan saya hubungi berkali-kali tidak direspon, saya hubungi berkali-kali tidak dibaca, ya. Artinya dia memang sudah punya etikat baik, karena kalau 2 menit mestinya dia memberitahu karena dia sopan. Dan di aplikasi itu tentu tercatat nomor HP-nya, bahkan percakapan WhatsApp-nya itu tentu ada. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Jadi yang mengatakan Singapura aman, Singapura nyaman, tidak. Manusia yang berusia 66 tahun ini ternyata juga tidak jujur. Kenapa saya bilang tidak jujur? Saya WhatsApp, saya telepon, dia tidak memberikan kabar. Malam harinya dia telepon semua kontak yang menggunakan inisial MTP. Nah, dia bukan orang bodoh kan, berarti MTP itu berarti associate kantor MTNB Law Firm. Dia telepon semua itu dengan menggunakan bahasa Inggris yang intinya tidak jelas. Lalu oleh anak saya bilang, you are a thief, so please back my father phone. Ya, terus dia tanya, where the address in Singapore? Anak saya menjawab, please send to the Indonesian Embassy. Saya pikir itu kan sudah jelas. Dan dia bisa bahasa Inggris kan, dia bisa membaca dari ID saya. Sampai hari ini, dari tanggal 22 April dan sekarang sudah 23 Mei, 1 bulan lebih, baik Gojek maupun supirnya itu, ya saya ingat ada nama tertentu yang tapi tidak saya sebut di sini, ya. Nah, oleh karena itu melalui channel YouTube Muhammad Taufik and Partners, saya mengimbau orang Indonesia tidak perlu belanja ke Singapura. Singapura banyak juga yang jahat. Buktinya itu tadi, pinter bahasa Inggris, baca identitas saya tapi tidak mau mengembalikan karena saya yakin handphone saya bagus. Handphonenya rata-rata orang-orang Singapura itu jelek, ya, kecuali mereka para artis atau pesohor. Lalu yang ingin saya sampaikan juga, saya mendapat catatan, ya. Kemudian saya komplain ke Singapura, ternyata di Singapura tidak ada perwakilan Gojek. Saya juga dibantu oleh orang-orang Indonesia yang kebetulan pulang, saya ceritakan pengalaman saya. Nah, yang menjadi kekesalan saya, dan ini sebuah catatan, bahwa Singapura itu memang ada orang-orang yang sudah usianya 65, sudah batas pensiun, dia itu sudah tidak produktif, ya. Orang-orang berusia seperti itu tidak bisa kerja di government, juga tidak bekerja di sektor private, akhirnya dia nge-Grab atau Gojek lah. Nah, disinilah saya dapat cerita, karena mereka tidak laku, mereka bisa memanfaatkan orang Indonesia, mereka cari yang berpendidikan tinggi, yang bisa bercakap, dan inilah jadi mangsa mereka. Ternyata pengalaman itu bukan hanya menimpa saya. Nah, artinya ini bukan hoax, ini juga bukan saya tidak suka, tapi pengalaman empiris saya mengatakan, sekali lagi jangan pergi ke Singapura. Singapura tidak suka sama Islam. Buktinya orang sholat Jumat saja harus meregistrasi sejak hari Selasa. Yang kedua, ternyata etnis yang menguasai negeri itu, yaitu yang etnisnya Lee Kuan Yew, juga ada yang maling. Jadi sekali lagi, semoga informasi pengalaman pribadi saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, Singapura tidak aman dan tidak perlu pergi ke Singapura. Hidup Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.